Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Rahman LCME, dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang dalam proses pengisian sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Politik dan Kelembagaan, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah 20P01812. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Politik dan Kelembagaan, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus kondisi perekonomian dari perspektif ilmu ekonomi dan interaksi politik dengan fokus utama pada peran institusi kelembagaan dalam membentuk analisis secara kuantitatif dan kualitatif dan perumusan kebijakan ekonomi. Perkuliahan Ekonomi Politik dan Kelembagaan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan pembelajaran secara daring melalui platform e-learning resmi UNES, yaitu elena.app.unes.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada kajian empiris. Di antaranya adalah dengan metode ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori ekonomi politik dan kelembagaan. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus nyata, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek dalam bentuk aplikasi praktis dan materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi 1. Memahami hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Mengaplikasikan alat-alat analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi pembangunan. Dan yang ketiga, menyusun penelitian di bidang ekonomi pembangunan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan antara lain mampu menjelaskan urgensi dan metodologi institusi, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan institusi, perubahan institusi, dan kinerja kerja, mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan property right, social capital, public choices theory, dan regulasi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Politik dan Kelembagaan meliputi teori ekonomi politik klasik, Marxisme, neoklasik, Keynesian, teori ekonomi kelembagaan baru, transaction cost, teori kontrak, ransaking, modal sosial. Adapun studi kasus meliputi pada sektor pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, kebijakan publik, dan perdagangan internasional. Penilaian mata kuliah ini mencakup aktivitas, hasil proyek, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian akan dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis studi kasus dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan hasil yang akan disampaikan kembali kepada mahasiswa berupa umpan balik untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, maka saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dan menyiapkan lulusan yang dapat berpikir kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dinamis di pasar tenaga kerja. Baik, silahkan dapat menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Politik dan Kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan kali ini ya bertemu lagi dengan saya ya Aulia Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama terkait ekonomi kelembagaan yang khususnya berkaitan dengan sektor pertanian di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa topik teori terkait ekonomi kelembagaan. Khususnya kita mempelajari tentang teori transaction cost ya, biaya transaksi. Kemudian yang kedua yaitu kita mempelajari tentang teori kontrak ya, yang itu akan menguatkan transaksi antara produsen dan konsumen. Yang ketiga kita kemarin mempelajari terkait kegagalan pasar ya, di mana di pasar itu mungkin terjadi kegagalan karena ketidakkonsistenan dari para pelaku pasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait kondisi empiris ya, atau berkaitan dengan studi kasus yang kita fokuskan pembelajarannya berkaitan dengan sektor pertanian. Tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama memberikan gambaran berkaitan kelembagaan di sektor pertanian. Yang kedua, menganalisis interaksi kelembagaan dalam sektor pertanian. Yang ketiga, mengevaluasi peran kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Dan yang keempat, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi-solusi kebijakan yang mungkin nanti bisa diterapkan. Untuk sub CPMK yang berkaitan dengan materi perkuliahan kali ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh dan faktor institusi, perubahan institusi, dan kinerja ekonomi. Kita tahu ya bahwasanya pemerintah saat ini memiliki program-program prioritas, baik itu dalam program prioritas pemerintah yang kita biasa dengar dengan istilah nawacita, ataupun program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Apa itu yang paling utama? Yaitu adalah dengan adanya kebijakan swasembada pangan. Nah, ini sangat perlu nanti kita kaji ya, yang berkaitan dengan sektor-sektor pertanian. Karena kita tahu swasembada pangan itu saat ini menjadi concern dalam kebijakan pemerintah ke depan. Harapannya nanti dengan pembelajaran kita bisa mengirinkan dengan kebijakan pemerintah terkait. Ya. Apa sih ya masalah-masalah ya yang mungkin dihadapi bagi para petani atau terutama pada sektor pertanian ya. Yang paling umum itu adalah akses para petani terhadap faktor-faktor produksinya seperti pupuk, irigasi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan ya, saat terjadi musim kemarau cenderung para petani itu kesulitan untuk mendapatkan akses irigasi. Ataupun ketika harga minyak dunia naik ya, harga pupuk itu juga melonjak karena harga pupuk ya terutama pupuk urea itu kan juga sebagian besar kalau kawan-kawan tahu itu diambil dari hasil pertambangan. Ya, jadi kalau harga minyak dunia naik, harga pupuk urea juga naik dan itulah yang menjadi beberapa permasalahan untuk petani mendapatkan input-input faktor untuk pertaniannya. Selain modal ya yang itu juga paling utama ya, kemudian mungkin beberapa lahan pertanian yang petani itu memiliki kendala bahwasanya lahan itu bukan milik petani tersebut ya. Kemudian nilai tambah yang rendah ya. Jadi petani itu terkadang menghadapi nilai tambah yang rendah ya. Jadi sebagai contoh misalkan ketika petani mampu menjual beras dengan harga yang tinggi ya. Nah, namun petani itu sebenarnya terkendala dari input yang dia berikan. Ya, jadi ketika inputnya tinggi, harga beras tinggi. Nah, jadi kan nilai tambahnya itu rendah. Walaupun secara khusus ya nilai tambah petani itu cukup ada peningkatan ya, tapi itu peningkatannya nggak signifikan. Ya. Yang terakhir ya, yang ini menjadi sorotan utama juga adalah kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB itu yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Terutama kalau kita bandingkan ya, di sini ada beberapa data ya. Misalkan kita lihat yang bagian kiri atas ya. Ya, di sini adalah data ya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Ya. Kalau kita lihat di tahun 1961 di sini ya, kontribusi sektor pertanian itu ada di kisaran antara 35 atau 40%.
Namun lama-kelamaan ya di tahun 2021 kontribusi pertanian itu hanya mencakup 12,40%. Ya, itu artinya apa? Adanya penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atau terhadap PDB. Ya. Kemudian produksi pertanian, kalau kita lihat di sini ya, ini membandingkan tahun 2022 sampai 2024 ya. Produksi pertanian yaitu juga cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2024, lihat yang garis putus-putus warna biru ini, warna hijau ini, ya dia mengalami penurunan jika dibandingkan 22-23. Ya. Bahkan ini kalau di kawan-kawan lihat ya, di bulan Februari, Maret, April ini kan produksinya naik nih. Ya, nah ini karena memang kita tahu ya itu adalah musim penghujan. Kalau musim penghujan irigasinya terpenuhi, oke, ya, artinya nanti produksinya naik. Sedangkan kalau di sini masa-masa kemarau produksinya cenderung menurun. Ini adalah produksi bulanan. Sedangkan untuk harga sendiri ya, harga beras ya, itu kalau kita lihat di tahun 2018 itu 12.000, tapi di tahun 2024 itu mencapai 14.000. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, bagaimana ya menurut kawan-kawan dampak penurunan sektor atau dampak penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian sebuah negara? Yang bisa bantu menjawab? Ya, Mas Abin. Jadi menurut pendapat saya Pak, dampak penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian ini itu dibagi dua Pak. Ada dampak positif sama negatif pasti. Semuanya kan punya dampak positif dan negatif. Kalau untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama itu ada diversifikasi ekonomi Pak, yang mana jadi di sebuah negara itu tidak bergantung kepada satu sektor, yaitu di sektor pertanian contohnya. Nah, jadi dengan penurunan ini mungkin di negara tersebut itu mengalihfungsikan pendapatannya itu untuk meningkatkan sektor lain seperti industri atau lain. Kemudian kalau di dampak negatifnya ya jelas pasti meningkatkan pengangguran, yang mana petani pasti cenderung menurun seiring menurunnya kontribusi sektor pertanian itu sendiri. Gitu sih Pak. Ya, betul ya. Memang ada dua dampak ya. Secara ekonomi itu pasti ada trade off ya. Di sini ada penurunan, jelas petani makin menurun ya, baik itu secara pendapatan ya maupun nanti secara jumlah petaninya ya. Namun tadi ada dampak positifnya, artinya alih ya, jadi ada peralihan saya sekitar 15% di sini ya. Itu yang beralih ke sektor-sektor lain. Berarti kita di sini sudah tidak bergantung pada para petani ya, artinya tidak bergantung pada sektor pertanian ya. Artinya kita bisa mulai beralih ke sektor-sektor industri ya, atau manufaktur. Ya, oke, terima kasih Mas Abin. Ya, nah, di sini ya saya memiliki data ya. Di tahun 2024 ya, ini data harga beras ya. Di sebelah kiri atas ya, ini adalah harga beras di tingkat produsen atau kita biasa sebut dengan harga gabah kering panen. Ya, itu dia mendapatkan harga sekitar 7.000 per kilogram di tahun 2014. Nah, kemudian ada harga gabah yang sudah digiling. Dia raw material tapi setengah jadi. Setengah jadi itu setengah bisa diberikan kepada konsumen akhir. Itu adalah 8.000 per kilogram. Nah, ini biasanya adalah gabah yang atau beras atau padi yang ini adalah dikelola oleh para petani. Nah, sedangkan kalau kita lihat berapa sih harga di tingkat konsumennya? Ketika dia harganya antara 8.000 sampai 6.000, ketika sampai konsumen itu harganya adalah 12.500 sampai 12.500 untuk beras medium dan 14.000 per kilogram untuk beras premium. Sedangkan pemerintah menetapkan HET ya, harga eceran tertinggi. Kalau kita dalam istilah ekonomi mikro ya, itu adalah price floor ya, harga tertingginya, nah itu adalah 13.000. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kita pelajari ya di teori ekonomi mikro ya. Harusnya ketika kita memiliki kurva supply dan demand ya, misalkan yang berwarna biru ini adalah supply, warna hitam adalah demand. Anggaplah di sini ya, tadi ada harga konsumen itu adalah 13.000. Ya, ini adalah harga pasar ya.
dengan key tertentu ya. Nah, seharusnya di sini ini adalah harga yang dibayarkan oleh demand atau dalam ini adalah konsumen ya, dan harga yang diterima oleh supply dalam hal ini adalah ya produsen ya, itu petani ya. Tapi kalau kita lihat di data ya, petani itu hanya mendapatkan harga, kita anggap dia memproduksi gabah kering ya, dia hanya mendapatkan harga 8.000 dengan tingkat supply kita tertentu. Nah, berarti di sini kita lihat ada yang hilang. Ya, kalau kita pelajari dulu di mikro ya, berarti kan di sini harusnya kan sesuai ya antara revenue yang didapatkan supply ya dengan biaya cost ya yang dihasilkan oleh supply, dan ini nanti akan sesuai dengan price demand-nya. Nah, tapi kan nyatanya nggak seperti itu. Artinya di sini ada supplier lain yang dia mendapatkan manfaat dari transaksi antara petani dan konsumen akhir. Nah, inilah yang menjadi concern permasalahan yang mungkin bisa kita kaji dari perspektif ekonomi kelembagaan. Ya. Nah, saya pernah melakukan penelitian ya terkait harga beras. Mungkin nanti kawan-kawan bisa mengakses ya understanding rice price formation in Central Java yang dipengaruhi ya antara barang-barang komoditas lainnya, produksi ya, kemudian food security dan anomali iklim. Ya, nanti kawan-kawan bisa mengakses jurnal itu di Journal of Economic Research and Policy Studies. Nah, ini ya ada lagi kebijakan pemerintah ya, kita lihat di beberapa media. Pemerintah ingin menghentikan impor pangan ya. Nah, ada beberapa nih, apakah ini langkah ambisius atau bumerang. Nah, kalau menurut kawan-kawan ya, bagaimana ya kira-kira ya ketika pemerintah menghentikan impor pangan tetapi suplai dalam negeri itu tidak mencukupi ya, jadi bagaimana dampak penurunan suplai komoditas padi ketika tidak mencukupi dan pemerintah itu sudah terlanjur menghentikan impor beras. Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, Mbak Tata. Jadi salah satu dampak penurunan dari suplai komoditas padi yaitu salah satunya harga beras menjadi naik, di mana ketika produksi padi menurun maka jumlah gabah yang dihasilkan juga akan menurun, Pak, seperti itu. Dan dampaknya? Dampak terhadap negara malah terjadi inflasi nanti, Pak. Oh iya, jadi benar ya. Ketika suplainya itu tidak mencukupi dan pemerintah, maksudnya suplai dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah tidak membuka pintu impor, artinya kan suplainya menurun nih. Ya, ketika demand-nya tetap, maka inflasi harga naik. Ya, oke, terima kasih Mbak Tata. Nah, ini ada beberapa regulasi ya terkait pertanian ya, karena dalam pembahasan ekonomi kelembagaan itu membahas terkait rule of play atau rule of game, yaitu terkait Undang-Undang nomor 13 tahun Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, UU nomor 22 2019 tentang sistem budidaya pertanian, dan beberapa keputusan Kepala Badan Pangan Nasional. Nah, ini mungkin nanti kawan-kawan bisa mempelajari secara mandiri. Nah, tadi ya, jadi di sini ya ada kendala. Tadi yang kita lihat ya, ada kendala bahwasanya ada suplai yang tidak diakomodir oleh petani, karena petani hanya mendapatkan 8.000 dari 13.000. Nah, dalam hal ini kita biasa sebut dengan adanya transaction cost. Ya, jadi biaya-biaya produksi yang tidak termasuk, biaya transaksi itu adalah biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya produksi. Nah, jadi ada biaya yang di luar biaya produksi itu yang mempengaruhi terhadap harga. Nah, itulah menjadi permasalahan kita sebut dalam pertanian itu adalah permasalahan distribusi pertanian. Ya. Karena apa? Banyak faktor ya. Karena rantai pasok yang panjang dari petani sampai ke pasar. Ya, kita biasa mungkin pasar tradisional ya beli beras, walaupun sekarang sudah ada pasar-pasar besar. Ya, itu rantai pasoknya panjang.
Nah, dari petani menghasilkan gabah perlu diolah lagi, ya, sampai ke penjual yang ada di pasar. Nah, itu panjang rantai pasoknya. Ya. Kemudian dominasi tengkulak, ya, artinya ya di sini karena petani itu terkadang dia tidak bisa mengolah langsung padinya, ya, dari gabah menjadi padi dan sampai ke pasar, dia nggak bisa mengolah langsung nih. Ya, terkadang dia itu mengolah ke sub-sub sektor lainnya. Ya, jadi petani akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Kemudian keterbatasan informasi. Ya, petani tidak bisa mengakses informasi kepada pasar. Kalau dia bisa, mungkin dia bisa memproduksi secara utuh, tapi dia nggak punya informasi ke pasar nih. Nah, akhirnya informasi ke pasar inilah yang dikuasai oleh beberapa sektor lainnya. Ya, apakah itu buruk, Pak? Enggak selalu buruk, ya. Artinya tadi ada sektor lain yang itu mendapatkan kontribusi dari perekonomian petani, tapi dampaknya petani menjadi tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang seharusnya tadi, ya, misalkan petani harusnya mendapatkan laba misalkan 3.000 per kilogram. Karena dia tidak memiliki informasi, transaksi kosnya tinggi, ya, distribusinya nggak efisien, akhirnya dia hanya mendapatkan untung 500 per kilogram. Nah, itu kan akhirnya petani hanya mendapatkan kesejahteraan yang tidak maksimal. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua masih menjadi permasalahan distribusi, tapi ini kita lihat dari sisi pandang ransacking, ya. Kemarin sudah kita pelajari bersama terkait ransacking, ya, atau pemburu rente, ya. Jadi pemburu rente itu sengaja memanfaatkan keterbatasan dari petani untuk mendapatkan akses ke pasar. Nah, inilah kesenjangan inilah, ya, yang dimanfaatkan oleh beberapa sektor untuk mengisi kesenjangan ini. Ya, seperti tadi kita jelaskan, sebenarnya agak buruk. Ya, artinya di sini memang masih ada kontribusi ekonominya kesenjangan ini. Ya, tapi akhirnya laba petani itu jadi nggak maksimal. Kalau kita lihat di sini misalkan, ya, ada dua gambar nih misalkan. Yang atas gambar beras yang packagingnya oke, yang bawah beras biasa. Ya, dari sisi konsumen, kira-kira kawan-kawan milih yang mana nih? Milih yang premium, ya, kan karena packagingnya lebih bagus, ya kan, menarik daripada yang bawah, ya. Nah, petani kira-kira bisa enggak dia melakukan packaging yang atas? Sulit, ya, belum bisa kan, apalagi kalau dia petani individu, ya, dia tidak berkelompok dan lain sebagainya. Artinya dia untuk menghasilkan produk yang atas itu sangat sulit. Nah, inilah ya kesenjangan yang biasanya itu dimanfaatkan oleh beberapa sektor untuk mengisi kesenjangan ini. Ya. Nah, tapi istilah kata itu menjadi sebuah bumerang kalau ini dipertahankan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi monopoli di sektor yang kesenjangan ini terjadi. Kenapa monopoli? Sebenarnya sektor yang melakukan packaging bagus ini, dia tidak menghasilkan produk beras secara langsung. Jadi produsennya itu adalah para petani, ya, dan dia itu hanya mengambil beras dari petani. Ya, bahkan di beberapa kasus, ya, istilah kata perusahaan tersebut dia memberikan pupuk kepada petani, memberikan benih kepada petani, ya, dan petani itu hanya disuruh mengolah beras-beras tersebut. Nah, artinya apa? Artinya petani kan tidak menjadi labor atas dirinya sendiri. Ya, dia artinya menjadi labor atas perusahaan lain. Dan labor itu bukan formal labeling, itu menjadi kendala lagi, ya. Nah, kemudian permasalahan tanah, ya, land solution, ya, ada permasalahan tanah yang perlu dikaji, ya. Kita tahu, ya, beberapa periode jauh yang lalu, ya, lahan-lahan sawah itu biasanya diwariskan secara turun-temurun. Ya, sehingga dia biasanya tidak memiliki dokumen-dokumen resmi. Akibatnya apa? Aset yang diturunkan secara turun-temurun dan tidak memiliki dokumen resmi, itu dia tidak memiliki kekuatan secara hukum. Dampaknya apa? Ketika petani membutuhkan modal untuk bisa memproduksi pertaniannya, ya, akhirnya
dia tidak bisa memiliki aset yang bisa dikelola oleh petani tersebut. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi concern ya pemerintah, mungkin beberapa periode lalu. Nah, akhirnya pemerintah itu menerapkan kebijakan reformasi agraria, ya, di mana lahan-lahan pertanian itu diberikan sertifikat resmi oleh pemerintah, ya, dibuatkan resmi, ya, sehingga sertifikat itu memiliki kekuatan hukum. Jadi ketika petani ingin meminjam modal ke perbankan, itu tinggal dia memberikan jaminan atas asetnya tersebut. Kalau sebelumnya tidak bisa, ya. Oke, nah sekarang bagaimana ya solusi ya kira-kira yang dapat kita berikan ya untuk mengurangi kesenjangan permasalahan dalam pertanian. Ya mungkin ada yang bisa bantu, Mbak Eka, mungkin singkat. Jadi Pak, untuk solusi yang bisa ditawarkan untuk pendekatan ekonomi politik itu dari petaninya itu mungkin bisa bekerja sama sama lembaga desa gitu Pak. Jadi seperti BUMDes. Jadi petani itu menjual harga berasnya itu kepada BUMDes gitu Pak. Jadi BUMDes itu akan membeli harga beras di atas harga tengkulak gitu Pak. Jadi petani tidak perlu lagi menjual ke tengkulak yang biasanya membelinya itu dengan harga rendah, terus juga bisa mendapatkan harga yang lebih adil dan tidak bergantung pada pihak lainnya gitu Pak. Ya, itu bisa ya, jadi dikelola melalui BUMDes. Atau bisa juga nanti misalkan mendirikan koperasi ya. Jadi nanti koperasi itu didirikan untuk mengakomodir para petani sehingga dia bisa memproduksi produk yang unggul. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, di sini kita akan memiliki tugas ya. Jadi kawan-kawan yang pertama adalah harap mempelajari ya, bisa mengakses ya pola data di sektor pertanian. Data apa aja itu nanti ya. Yang pertama adalah data harga. Jadi kawan-kawan pelajari pola data harga pertanian, data produksi pertanian ya. Kemudian yang kawan-kawan nanti kaitkan dengan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, dan kemudian dikaitkan juga dengan apa sih dampaknya terhadap produksi padi. Nah, itu yang tugas yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan melakukan review terhadap artikel ya. Di sini ada 2 artikel ya. Yang pertama adalah artikelnya Grant dan kawan-kawan 1979 yang menganalisis ya faktor supply demand price rise di US. Dan yang kedua adalah artikelnya Gustafson 2013 itu berkaitan dengan rising food cost and global food security di India. Ya, untuk tugasnya nanti dan artikelnya bisa diakses melalui QR code ini. Oke, itu saja ya. Secara kesimpulan tadi kita mempelajari terkait faktor-faktor kelembagaan ya di sektor pertanian, baik itu tadi kita kaji datanya secara empiris ya, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait, kemudian permasalahan dalam pertanian yang kita kaji secara ekonomi kelembagaan ya berupa rent seeking, transaction cost, ya, kemudian ada symmetric information ya, land solution dan seterusnya. Ya, dan di akhir ya tadi kita mendiskusikan terkait beberapa solusi yang bisa diberikan. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.